Baik, selamat datang di playlist ini. Jadi pada playlist ini kita akan melanjuti video kita tentang jobs atau QEW. Jadi sebelumnya aku ingin beritahu bahwa sekarang Laravel sudah berada di versi 10. Tapi untuk versi yang terbaru ini kemungkinan ada bug di dalamnya. Dan untuk di video ini kita masih menggunakan Laravel versi 9 yang dimana kita bisa lihat di composer.json kita. Dan kalau kita lihat di sini Laravel kita versi 9. Tapi itu hanya sedikit iklan aja. Jadi kita ingin lebih membahas tentang bagaimana sih cara mendebug dari jobs kita, yang dimana di video sebelumnya kita telah berhasil membuat jobsnya itu adalah ketika kita mengirim sebuah email. Nah, misalnya untuk kasus kita itu kita bisa lihat di localhost 8000. Ini ada project kita telah berhasil membuat aplikasi send email atau mengirim pesan kepada email. Misalnya aku tujukan ke dalam emailku alfianisa6@gmail.com dan kita sebut aja ini video kedua dari playlist job. Dan kalau kita send seperti ini akan memanggil jobs yang ada di Laravel kita. Jadi kita nggak perlu menunggu ketika mengirim emailnya. Dan kalau kita lihat di sini itu ada proses sending email. Dan kalau kita cek di email itu harusnya udah masuk, udah berhasil masuk harusnya. Nih, oke. Nah, gimana sih caranya kalau kita debug misalnya job kita itu valid atau tidak? Gimana caranya? Kita misalkan bahwa kita punya jobs itu ada di letaknya ada di apps job, kemudian send email job. Jadi proses yang inilah yang melakukan send emailnya, yaitu ini handle, yang dimana sebenarnya kita udah dibuat di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum melihat cara membuat jobs ini, silahkan ditonton dulu. Videonya ada di pojok kanan atas. Itu diakses dari controller ini. Say hello email. Tunggu, ini kenapa? Loh, kenapa ini? Tunggu. Sepertinya ada bug ya. Tunggu. Web, kemudian masuk di controller. Ini kenapa ya? Tunggu. Visual Studio Code ku lagi bermasalah. Open. Kita buka ulang projectnya. Listennya kita jalankan kembali. Kemudian kita masuk ke web. Kita buka controllernya. Kita kontrol P aja, kemudian cari controllernya, kita lihat di sini, dan ini adalah jobs kita atau controller yang akses fungsi ketika kita send email. Dan di sini ada dispatch send email jobs, itu diakses dari file yang ini. Logiknya di sini. Nah, kita buat misalnya itu kita buat config dari email kita itu salah. Misalnya di env. Kita .env, kemudian password dari email kita. Ini terserah kalian mau lihat aja. Semoga nggak ada yang jahil. Jadi coba kita ganti ini, kita tambahkan 111, kan otomatis password dari email kita kan salah kan. Terus kita lakukan hal seperti biasa, seperti ini. alfianisa6@gmail.com, kemudian isi pesannya apa, ini error misalnya. Kemudian kita send email. Nah, ketika kita melakukan kita perpanjang jadi 15 karakter. Kemudian kita send email. Yang dilakukan itu adalah mengirim email ke email yang dituju kan. Tapi kalau kita cek di email tadi itu nggak masuk. Loh, kok masuk?
Tunggu. Passwordnya belum tersimpan ini. Jadi kita matikan dulu env-nya. Kita matikan dulu servernya, kemudian kita clear dulu, kemudian kita jalankan lagi untuk supaya dia menggunakan config yang terbaru dari emailnya. Dan kebetulan untuk password emailnya ini salah. Coba kita lagi, ini kita hapus saja pesannya. Ini kita hapus juga. Kemudian kita tes send email. Misalnya error. Email yang sama alfianiza6@gmail.com. Kemudian kita send email. Nah, itu kalau kita lihat jobsnya jalan, running, done. Terus kita cek di email, itu enggak. Loh, kok masuk lagi? Passwordnya udah salah loh. Sebentar. Ada yang aneh nih. Coba kita tambahkan ini. Emailnya kita buat salah juga deh kalau gitu. Kemudian servernya kita matikan semua dulu, jobsnya kita matikan. Kemudian servernya kita matikan, dan saya ulangi kembali bahwa videonya tidak akan saya edit. Jadi nikmati aja proses dari errornya. Jadi ini kita delete, kita hapus, kita ulang, kita masukkan lagi email alfianiza6@gmail.com. Kita copy, pesannya kita masukin, bla 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 bla, send. Nah, jobsnya jalan, running, file. Nih, lihat. Ketika kita mengirimkan emailnya itu file. Dan tentu saja emailnya nggak bakal masuk kalau udah file kayak gini. Terus, errornya apa? Kita nggak tahu errornya apa. Kan? Di sini jalan normal. Tapi di sini ada tulisan file. Tapi kalau kita lihat di tabel di database kita, kebutuhan koneksinya itu kita menggunakan di sini MySQL dengan database Laravel. Jadi kita cek di localhost. Sini kemudian kita cari yang namanya ini, kita close semua, close all. Kemudian kita cari di sini namanya Laravel. Nah, di file jobs, kita lihat di sini jobsnya itu error. Dan ya, kalau kita lihat juga di sini exception-nya itu ada juga sih sebenarnya. Kalau kalian ingin melihat errornya bisa lewat sini juga. Sebenarnya di sini bisa dilihat. Kalau kita simpan di notepad, errornya kayak gini. Itu juga bisa kalau kita mau cari lihat errornya. Nih, kalau kita lihat di sini ada Violet Authenticate dari emailnya, kemudian using loginnya. Pokoknya ini kalau kita lihat di sini itu pasti password yang salah nih. Username dan password not I kept it. Kayak gitu. Intinya password dan email kita salah lah. Dan itu masuknya di exception-nya. Itu ada di Violet jobs-nya. Tapi sebenarnya kalau mau cara lihat lebih mudahnya itu ada di storage. Kita bisa lihat di storage, kemudian logs, baru klik Laravel. Jadi yang di sini itu adalah error dari emailnya. Kita bisa lihat di sini. Nih, itu ada errornya di sini semua. Nah, mau bukti, kalau kita ulangi lagi, kita hapus logs-nya, kemudian save. Kemudian kita lakukan hal yang sama, alfianiza6@gmail.com misalnya. Kemudian isi pesannya apa, bla 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 bla. Kemudian send email. Kemudian cek di jobs, running, kemudian file. Dan kalau kita lihat lagi, ini kita close saja notepadnya. Di logs-nya itu juga udah tertera. Lebih enak kan bacanya dibanding kita lihat di database, kemudian kita simpan di notepad. Jadi kalau mengenai jobs, untuk cara debugnya itu lewat sini. Kayak gitu teman-teman nih.
Nah, tinggal kita ikuti aja. Oh, rupanya email dan passwordnya salah ya tadi. Username, password not active. Berarti kita Ctrl Z aja, kita kembalikan passwordnya kan. Kemudian kalau di NV, seperti biasa tadi kan kita udah tahu bahwa kalau kita mengedit file NV, kita perlu matikan semua perintah yang ada di terminal. Jadi yang ini kita matikan, clear, kemudian ini dulu di clear juga, kayak gini. Kemudian PHP artisan serve, kemudian ini kita running kembali. Terus udah sih, ini kita clear lagi sampai bersih logsnya. Kemudian kita send lagi emailnya. Sorry, ini emailnya. Pesannya boleh lah yang tadi. Anggap aja pesan spam. Dan kita send email lagi. Checks di jobs, running. Done. Oke, udah berhasil. Dan kita cek di email. Kita refresh. Oke, pesannya masuk. Nah, kayak gitu intinya untuk untuk mendebug dari dari QW atau jobs. Kita menggunakan, kita biasanya melihat di Laravel log. Tapi kalau kalian mau tipe yang ribet, baca aja lihat sini. Tapi nggak disarankan ya, harus digunakan, lihat aja di Laravel. Nah, tadi kan terkait kesalahan email misalnya. Nah, misalnya gimana kalau variabelnya yang salah? Misalnya di sinilah kita tes saja dump sebuah variabel yang memang tidak ada. Misalnya variabel tidak ada. Ini kan secara logika kalau kita menjalankan jobs kayak gini, baru ada variabel yang seperti ini di sini. Itu kan pasti error kan? Kalau kita menggunakan coding biasanya yang lewat controller. Tapi kalau kita lakukan hal yang seperti sama yang di sini, kemudian kita send email kayak gini, itu nggak bakalan kebaca lagi errornya. Nih, tapi di sini ada tulisan fail. Nah, sama cara debugnya gimana ya? Lihat di sini. Nih, buat kayak gini. Cek di sini. Katanya undefined variable tidak ada. Jadi untuk cara debugnya kayak gitu. Terus kalau mau lakukan misalnya dd atau var dump-die, itu juga bisa lakukan di sini. Misalnya kita ingin lihat apa isi dari disk ini. Nah, kita tinggal jalankan ini. Masukkan emailnya, email yang benar. Kemudian kita masukkan lagi pesannya apa, send email. Cek di jobs dan muncul di sini. Tapi kan kalau kita lakukan itu kan perintah di bawahnya tidak akan kelihatan kan? Tidak akan dijalankan kan? Kita dd var dump di sini, kemudian die artinya berakhir di garis ini. Nah, untuk proses emailnya itu tidak akan jalan. Nah, gimana kita ingin lihat datanya tapi proses bawahnya tetap jalan? Kita gunakan perintah yang ini, kita panggil variable logs, kemudian info. Ini hampir mirip seperti di JavaScript ya. Di JavaScript itu mirip kayak console log. Kita tinggal this di sini. Kemudian jangan lupa hapus di logsnya kembali supaya bersih kan. Bersih. Kemudian kita ulangi lagi. Kita send email. Nah, kita lihat jobsnya ini file. Nah, kenapa file? Katanya object class send job ke could not be convert to string. Oke, kita anggap aja dia nggak bisa nampilin objek di sini. Jadi mungkin cara terbaiknya kita pakai JSON decode ya. Coba kita tes dulu. JSON decode dari this. Misalnya this email nggak bisa ya langsung panggil listnya. Coba kita lakukan dulu ini.
kemudian kita tes email lagi kayak gini, kemudian kirim. Nih, console lognya nggak jalan, tapi jobsnya jalan nggak. Down. Tunggu, ada yang bermasalah ini, harusnya dia muncul. Lumen Laravel log. Oh, udah muncul ini. Nih, ada lognya, local log. Coba kita bersihkan dulu, kemudian kita ulangi lagi. Aku jadi penasaran nih, kenapa logsnya tidak tampil. Coba kita kirim, send email, cek di logs. Nih, isi dari this email itu nggak ada. Serius nggak ada, padahal jobnya terkirim. Coba kita nggak perlu JSON di code, tapi langsung di this emailnya kayak gini, this email. Kayaknya aku tadi gara-gara itu ya, parsingnya. Send email, kemudian cek di sini, loh kok sama, Laravel log. Oh ya, ini masuk dia. Oh, rupanya tadi kalau aku pakai JSON.parse, JSON.decode, itu dia mendecode dari variabel ini. Coba kita lakukan lagi JSON encode kalau gitu. Kita buat dia menjadi JSON. Coba kita tes lagi, masukkan emailnya adalah ini, send email, kemudian cek di jobs. Udah running belum? Udah nih udah masuk kan. Selanjutnya aku masih penasaran, coba kita JSON decode dari disknya, harusnya bisa dari tadi. Coba kita tes lagi, kita kirim, send email, cek di sini logsnya, dia file atau nih. Nah, kita bisa lihat isi dari disknya itu kayak gini. Loh, kok gini isinya? Disk. Nah, isi dari disk itu jobs, connection, queue. Coba kita cari tahu ya, kenapa ya tidak mau tampil. Email, coba kita kirimin lagi logsnya, kita sambil belajar di sini ya. Kita kirim, jobsnya running, done. Terus di logsnya, nah ini tampil emailnya. Tapi gimana ya cara nampilin disk ini, disk semua yang di sini? Apakah emang nggak bisa ya? Kalau gitu, kalau ada yang tahu mungkin bisa di komen. Tapi kalau kita target kayak this email itu langsung dapat propertinya. Apa gara-gara protected ya? Padahal ini langsung ditampil di dalam kelasnya. Oh ya, protected kan harus di dalam kelasnya. Coba kita tes kayak gini. Dia bentuknya public. Kemudian logsnya kita bersihkan dulu. Nah, coba kita tampilin lagi, send email, send. Jobsnya jalan, running. Nah, kok belum kah? Oh ya, jangan dis email, harusnya dis aja. Coba Laravel logs, kita coba lagi sampai kita dapatkan email dan isi pesannya. Send email, running, done. Nah, ini dia. Oh ya, rupanya gitu. Jadi ya, sepertinya gara-gara saya kurang perhatikan tadi, bahwa yang ini mempengaruhi ya. Misalnya kalau OOP, kita harus ingat bahwa OOP itu
Misalnya kalau sifatnya public itu bisa diakses di luar kelas kan istilahnya. Sedangkan menggunakan protected artinya dia hanya bisa diakses di dalam kelasnya ataupun di apa namanya? Ataupun di kelas turunannya. Nah, sementara untuk logs eh, statik dari log info ini kelas dari log ini bukanlah turunan dari si send email job. Makanya tadi itu nggak kebaca, jelas nggak kebaca logsnya. Kalau kita paksa misalnya di sini kita tulis extend dari send email job misalnya, nggak bisa gini juga, harusnya send email job nggak bisa. Atau kita ganti extendnya jadi send email job itu nggak bisa juga karena perintah dari nampilan logs di sini itu pasti extend dari Fastcat ini. Jadi pokoknya kalau menggunakan protected tadi makanya nggak kebaca. Soalnya ini udah menuju di apa namanya di lain kelas yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kelas send email job. Oke, semoga nggak bingung. Sampai jumpa di video berikutnya. Intinya udah dapat poinnya. Gimana cara ngedebug dari jobs? See you.